Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran di minggu kelima ya, di kelas psikologi agama, dan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan jiwa keagamaan pada usia dewasa dan usia lanjut. Jadi sebenarnya ini adalah lanjutan dari pembahasan kita minggu lalu mengenai perkembangan jiwa keagamaan pada anak dan remaja. Baik, sedikit overview mungkin ya untuk merefresh memori Anda mengenai tahapan perkembangan yang dialami oleh manusia. Itu ada masa prenatal, ini dalam kandungan, terus ada masa bayi, kemudian masa kanak-kanak, terus masa pubertas. Nah, terus selanjutnya ada masa remaja, terus masa dewasa, dan kemudian yang terakhir adalah usia lanjut. Setiap tahapan perkembangan ini memiliki ciri khas masing-masing dalam kualitas perkembangannya. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai bagaimana perkembangan jiwa keagamaan pada orang dewasa dan orang yang sudah memasuki usia lanjut, kita urai dulu kira-kira apa saja sih kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh manusia, gitu ya. Nah, dalam hierarki kebutuhan Maslow itu ada 5 tingkatan kebutuhan yang dimiliki oleh manusia secara umum ya. Nah, 5-5 ini diurutkan berdasarkan kepentingannya. Jadi ini kan bentuknya piramida ya, semakin dia ke bawah artinya semakin penting. Nah, kebutuhan fisiologis, kebutuhan fisik, atau dalam buku kita itu disebut dengan kebutuhan homeostatis, itu ada di posisi yang paling bawah, artinya paling penting. Nah, kebutuhan homeostatis ini artinya adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu kan mencakup tapi tidak terbatas pada minuman, makanan, nutrisi, apalagi energi, vitamin, tidur, temperatur yang cukup, yang tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin untuk kita, suplai oksigen yang cukup dan lain sebagainya. Ini banyak jenisnya, tapi paling bawah dari hierarki kebutuhan Maslow itu adalah kebutuhan fisik ya, kebutuhan fisiologis atau kebutuhan homeostatis. Kenapa ini kira-kira disebut sebagai kebutuhan dasar? Karena kalau ini tidak terpenuhi, maka ini akan mempengaruhi keberlangsungan hidup kita. Ya kan, kalau kita misalnya tidak minum dalam seminggu, nah itu dikhawatirkan bisa meninggal ya orangnya. Tapi kalau kita misalnya tidak makan selama 3 hari, ada orang yang bisa bertahan hidup walaupun tidak makan selama 3 hari. Tapi kalau minum, saya kira misalnya sampai seminggu tidak minum, nah ini sudah agak mengkhawatirkan ya, karena banyak orang yang dehidrasi itu meninggal. Bagaimana dengan tidur? Apakah tidur sepenting itu? Iya, penting banget itu. Tidur itu kan adalah mekanisme tubuh kita untuk istirahat. Jadi kalau kita tidak memberikan jatah istirahat kepada tubuh kita setelah seharian bekerja keras ya, 24 jam sehari semalam, maka dikhawatirkan ada organ-organ yang gagal fungsi nanti. Gagal fungsi artinya ya kamu sakit. Sakit ini bisa berujung kematian, tergantung dari intensitas sakitnya seperti apa. Bagaimana dengan vitamin, mineral, nutrisi, dan lain sebagainya? Nah, kita mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah stunting ya. Stunting itu kan kekurangan dari hal-hal itu. Jadi memang tidak membunuh secara langsung, namun itu akan mempengaruhi banyak sekali aspek kehidupan kita. Misalnya perkembangan intelektualnya akan tidak sama dengan orang-orang kebanyakan gitu ya, sehingga nanti dia akan kesusahan untuk beradaptasi dengan tuntutan akademik di sekolah. Terus juga secara fisik orang yang mengalami stunting tuh biasanya lebih kecil, lebih pendek gitu ya, lebih gampang sakit dibandingkan dengan orang-orang kebanyakan, dan ini juga kan akan mempengaruhi banyak sekali aspek kehidupan kita. Bagaimana kita akan mengejar target akademik yang tinggi misalnya kalau kita tidak punya kapasitas fisik yang memadai untuk mengejar mimpi-mimpi yang kita punya misalnya kan. Jadi itulah makanya kebutuhan-kebutuhan terhadap hal-hal ini tuh dianggap sebagai kebutuhan dasar. Karena kalau tidak terpenuhi maka ini mempengaruhi eh, keberlangsungan hidup kita baik secara jangka panjang atau jangka pendek. Nah, di atas kebutuhan dasar itu ada kebutuhan terhadap rasa aman. Nah, kita kalau mau berekspresi secara bebas ya, mengekspresikan pendapat kita, mengekspresikan ketertarikan kita terhadap sebuah kegiatan, misalnya kita harus merasa aman untuk bisa mengekspresikannya. Jadi kalau tidak ada rasa aman, maka akan susah melakukan apa-apa. Tidak mengherankan saking pentingnya kebutuhan terhadap rasa aman ini, banyak orang yang
menginvestasikan atau mendedikasikan seumur hidupnya hanya untuk mencari rasa aman saja. Contohnya bagaimana ya? Orang-orang kaya mungkin beli CCTV, beli apa ya, atau sewa bodyguard atau apa lagi ya, bagi kalau di kampung-kampung mungkin apa ya, jumpain dukun santet misalnya hanya untuk memastikan mereka ini aman saja, aman dalam apa ya, konteks fisik saja gitu. Secara batin, nah ini udah nggak kita bahas lagi lah. Tapi ini membuktikan bahwa rasa aman itu penting. Nah, dalam hierarki kebutuhan Maslow, kebutuhan rasa aman itu ada di posisi kedua dari bawah. Artinya dia kedua paling penting dari hidup kita. Nah, di atas kebutuhan rasa aman itu ada kebutuhan terhadap ikatan sosial. Kita ini sengaja di-wire ya, sengaja didesain sama Tuhan sebagai makhluk sosial karena kita memang dari sononya itu sudah direncanakan untuk hidup berbangsa-bangsa begitu, bersuku-suku. Jadi bersuku-suku itu kan berarti dia plural orangnya, banyak orangnya di situ. Ada orang tuanya, ada generasi mudanya, ada yang baru lahirnya, ada segala macam, kan ada berbagai macam background di situ ya. Namun kebanyakan memang kebutuhan terhadap ikatan sosial itu tidak bersifat fisik ya, tapi bersifat rohani ya. Artinya kalaupun tidak ada interaksi dengan orang lain, sebenarnya kita tidak akan sakit lah ya, sakit kronis tiba-tiba gitu. Karena kita tidak punya teman, tapi secara rohaniah kita akan merasa kesepian yang akhirnya membuat depresi, yang akhirnya membuat apa ya, suicidal bagi sebagian orang, yang akhirnya berujung pada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi menurut Gulliver, bentuk kebutuhan sosial ini itu macam-macam bentuk. Tapi bentuk yang manapun itu menurut beliau itu akan bisa mencharge apa ya, mengenergize rohani kita supaya bisa tetap berfungsi dengan normal gitu kira-kira. Kejiwaan kita tuh bisa tetap berfungsi dengan normal kalau kita menjalin hubungan dengan orang lain. Apa saja bentuk hubungan sosial ini? Salah satunya adalah pujian dan hinaan. Jadi ini menarik ya, karena sebagian orang tuh berusaha menghindari hinaan. Ya kan, dihujat tuh nggak enak ya, dinyinyirin tuh nggak enak, dijulitin tuh nggak enak. Tapi ternyata dinyinyirin, dihujatin, dan dijulitin tuh ada gunanya untuk kita. Apa gunanya? Kita jadi sadar bahwa kita ini punya sesuatu yang harus diperbaiki. Nah, seharusnya memang ketika kita dikritisi oleh orang lain, kita segera menerjemahkan ini ke dalam introspeksi diri supaya kualitas yang tidak terlalu bagus dari diri kita itu bisa sedikit demi sedikit tuh terminimalisir ya, sampai akhirnya menghilang, hopefully menghilang ya, tapi kalau tidak pun paling tidak berkurang. Misalnya kamu orangnya gampang tersinggung. Nah, gampang tersinggung ini artinya kamu tidak akan kompatibel dengan siapapun. Ya kan? Tapi kamu baru nyadar kalau kamu itu, baperan kamu itu cukup mengganggu orang lain ketika orang menghina kamu misalnya, gara-gara perilaku itu. Nah, itu kan walaupun punya potensi untuk bikin kamu sakit hati, tapi silahkan, cara yang paling bijak adalah menerjemahkannya ke dalam motivasi untuk merubah diri. Pujian, ya tentu saja ini udah gak aneh ya. Kita kalau kita merasanya udah kerja keras, udah melakukan yang terbaik, terus juga masih dihina, nah ini kayaknya bisa bikin taring kita keluar ya. Nah, ini sama aja nih dengan orang lain juga. Jadi pujian itu adalah kebutuhan. Pujian ini kan mengindikasikan bahwa misalnya kerja keras kita atau kinerja kita tuh diapresiasi sama orang yang apa ya, melihat atau menilai. Terus juga kerja keras kita tuh dihargai. Nah, itu kan penting ya. Tanpa itu nanti rasanya nilai apa ya, pentingnya hidup kita tuh bisa tidak ada perkara pujian saja. Sepenting itulah pujian untuk kebutuhan psikologis kita, kebutuhan rohaniah kita. Nah, baik pujian maupun cacian atau hinaan ini sama-sama berpotensi untuk membuat manusia lebih baik atau membuat manusia lebih buruk, ya kan? Tergantung dari bagaimana individu yang menerima pujian atau hinaan ini menyikapinya. Makanya saya bilang apa-apa tuh kalau baik pujian atau hinaan silakan diterjemahkan ke dalam introspeksi diri deh, supaya nanti outcome-nya malah positif ya, jadi tidak negatif. Selanjutnya, kekuasaan dan ketidakberdayaan. Jadi menurut Nietzsche,
kekuasaan ini adalah motif yang sangat besar dalam kehidupan manusia sampai pada titik di mana ada banyak sekali manusia yang rela mendedikasikan keseluruhan hidupnya hanya untuk mengejar kekuasaan. Ketidakberdayaan juga begitu. Jadi ini sejalan lah ya, karena kita manusia biasanya itu lebih senang dengan kekuasaan, maka mereka berusaha sekuat tenaga untuk menghindari ketidakberdayaan. Nah ini ujung-ujungnya nanti mungkin bisa dilihat dalam bentuk workaholic, ya kan, kurangnya family time, atau kurangnya kualitas hidup karena terlalu sibuk mengejar karir misalnya. Ini segala hal-hal seperti ini tuh menunjukkan motif yang besar untuk mengejar kekuasaan dan menghindari ketidakberdayaan. Selanjutnya pergaulan. Nah, pergaulan kan udah jelas lah ya. Pergaulan sebagai makhluk homo socius, makhluk sosial, kita memang tidak didesain untuk hidup sendiri. Jadi kalaupun kamu merasa introvert, bukan berarti kamu bisa hidup sendiri tanpa siapapun, ya kan? At some point in your life, kamu tetap butuh bantuan orang, kamu tetap butuh berinteraksi dengan orang banyak, kamu tetap butuh bekerja sama dengan orang lain. Sehingga mau orang yang introvert atau extrovert tidak relevan dalam hal ini. Karena kita semua ini adalah makhluk sosial memang dari sananya gitu. Kita sebelum lahir juga sudah dipersiapkan siapa saja orang-orang yang kira akan melintasi perjalanan hidup kita. Nah, itu menunjukkan bahwa kita adalah makhluk sosial. Ini juga bisa kita lihat dari untuk sebagian orang ya, kebutuhan untuk berorganisasi. Jadi organisasi ini jangan dianggap sekali berorganisasi lokal atau nasional, tidak. Di lorong kamu pun misalnya kamu ikut pengajian, kamu ikut grup wirid ibu-ibu. Nah, itu juga sudah menunjukkan bahwa kamu memang punya kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain atau berhubungan dengan orang lain. Inilah alasannya kenapa manusia itu juga selain dianggap sebagai homo socius, makhluk sosial, juga dianggap sebagai zoon politikon, ya, makhluk yang punya kecenderungan untuk berorganisasi, berafiliasi dengan organisasi tertentu atau perkumpulan tertentu. Kemudian ada imitasi dan simpati. Jadi manusia itu punya kecenderungan yang sangat besar untuk meniru segala sesuatu yang mereka admire, yang mereka idolakan begitu. Nah, siapa di sini yang suka meniru gaya-gaya mbak-mbak girl band Korea misalnya di sini, Lisa Blackpink misalnya. Nah, kalau kamu adalah salah satu orang seperti itu, maka kamu ini sudah punya kecenderungan untuk imitasi. Tapi kalau ditanya nanti kenapa mengimitasi, ya karena kamu senang, ya kan? Nah, cuman permasalahan senang atau tidak inilah yang kadang-kadang dia relatif dari orang ke orang. Jadi menyenangkan bagi saya misalnya itu tidak selalu menyenangkan bagi orang lain ya. Kemudian simpati juga adalah salah satu ciri yang paling jelas bahwa kita adalah makhluk sosial, artinya kita membutuhkan hubungan sosial dengan orang lain. Kenapa begitu? Karena kasihan ini biasanya itu antara kita ke orang ya, bukan kita ke kita sendiri, atau orang ke kita melihat orang tuh bisa kasihan karena misalnya kondisinya lebih tidak beruntung dibandingkan kita. Yang begitu-begitu kita kasihan. Tapi kasihan itu intinya hanya akan terjadi kalau kamu mengobserv orang lain. Yang lagi-lagi menunjukkan bahwa kamu tidak bisa hidup sendiri. Kamu harus berinteraksi atau berhubungan, setidaknya ya saling coexist, ya saling hidup berdampingan dengan manusia lain sebagai pembelajaran untuk kita ya. Pembelajaran dan sumber kebijaksanaan dalam hidup kita. Selanjutnya ada perhatian. Nah, siapa sih di sini yang tidak senang diperhatikan? Saya sih senang ya, senang kali pun saya. Tapi kalau ada siapapun di sini yang tidak senang diperhatikan, maka ini agak-agaknya harus mulailah mempertanyakan dirinya, ini manusia seutuhnya atau tidak. Jangan-jangan setengah putri duyung, setengah jin, setengah sundel bolong atau silakan coba agak-agak direnungkan, ini kira-kira kamu yang mana. Jadi menurut Guilford, saking pentingnya perhatian ini, dia bilang bahwa to be ignored is painful. Untuk disepelekan ya, untuk dianggap tidak ada itu sangat menyakitkan katanya. Saya merasa ini benar sekali.
Dan bagaimana dengan kalian? Apakah menurut kalian ini benar atau benar sih tapi tidak terlalu relevan dengan kamu misalnya? Coba silakan diketik di kolom komentar. Jangan-jangan kamu sudah punya pengalaman di ignore juga ini, disepelekan sama orang ini. Kalau ada, boleh lah ya share ceritanya di kolom komentar. Jadi Zakia Darajat juga mengkonfirmasi kebutuhan jenis-jenis kebutuhan terhadap interaksi sosial ini dengan membuat kategorisasi kebutuhan menjadi primer dan sekunder. Jadi menurut beliau kebutuhan terhadap rasa kasih sayang, rasa aman, harga diri, kebebasan, dan kesuksesan itu semua masuk ke dalam kategori kebutuhan sekunder. Kebutuhan primernya apa ya? Itu tadi kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan kebutuhan terhadap agama? Nah, itu masuk ke dalam jenis kebutuhan ketiga yang akan kita bahas di video ini. Jadi masih menurut Zakia Darajat, kebutuhan terakhir dalam kategori kebutuhan sekunder seorang individu adalah kebutuhan terhadap rasa ingin tahu. Ya. Nah, sejalan dengan itu, kita ini memang seringkali mempertanyakan hal-hal yang tidak bisa kita lihat, termasuk banyak konsep yang berhubungan dengan agama. Tuhan itu di mana misalnya? Malaikat itu beneran ada atau tidak? Surga dan neraka itu beneran ada atau tidak? Hal-hal semacam ini adalah bagian dari manifestasi terhadap kebutuhan kita untuk mempertanyakan segala sesuatu yang bikin kita heran ya, segala sesuatu yang memantik rasa ingin tahu kita. Jadi dalam literatur disebutkan bahwa manusia adalah homo religius, artinya makhluk yang memang makhluk yang beragama, terlepas dari agamanya apa. Jadi menurut Ahmad Yamani, ketika Allah membekali manusia dengan nikmat penelitian dan daya observasi ya, kita juga dibekali dengan rasa bimbang dan keraguan-raguan, bingung. Inilah yang kemudian menjadi motivasi kita untuk mencari tahu kebenaran segala sesuatu yang terjadi di dunia. Jadi dulu sekali nenek moyang kita juga melakukan hal yang sama, ya kan? Jadi mereka heran kenapa misalnya ada petir, kenapa ada guruh, kenapa ada gempa. Nah, cuman dulu observasi mereka kan tidak difasilitasi dengan konteks ilmiah lah ya dulu ya. Jadi sehingga muncullah praktek-praktek seperti menyembah pohon-pohon besar yang dianggap bisa memberikan kekuatan untuk mengatur terlindungi atau tidaknya sebuah desa misalnya. Ya kan bahkan di zaman sekarang pun masih ada beberapa tempat di Indonesia yang mempraktekkan hal-hal seperti itu. Tapi itu semua sebenarnya adalah bentuk dari rasa penasaran usaha manusia untuk menginvestigasi fenomena alam yang mereka anggap powerful tapi tidak terjangkau dengan ilmu yang mereka miliki saat itu. Robert Nathan juga sepakat dengan hal ini dengan mengatakan bahwa dorongan untuk beragama itu sebenarnya sama besarnya seperti dorongan untuk makan, minum, tidur, istirahat, dan lain sebagainya yang kita alami sebagai makhluk hidup. Jadi ini sudah ada dari sananya, sudah kita bawa sejak kita lahir. Cuman kemudian pengaruh lingkungan lah yang kemudian meminimalisir atau memaksimalisir ya urge bahasa Indonesianya keinginan untuk menginvestigasi lebih jauh lagi mengenai dorongan-dorongan ini. Kalau dalam Islam sih sebenarnya sudah tidak diragukan lagi karena kita di dalam Al-Quran itu ada ayat yang mengatakan bahwa kita ini diciptakan fitrahnya memang diciptakan sebagai muslim ya. Kita semua sudah dibekali dengan kecenderungan untuk mensubscribe diri kita dengan agama Islam. Tapi kemudian lingkunganlah yang membuat kita ini berubah haluan, sebagian dari manusia itu berubah haluan ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini sudah potongan ketiga di videonya. Jadi sikap keberagamaan pada orang dewasa itu beda dengan sikap keberagamaan pada anak dan remaja. Jadi anak dan remaja itu punya kecenderungan untuk beragama itu karena ikut-ikutan saja sebenarnya. Bukan karena mereka menginternalisasi nilai-nilai agama itu sendiri. Tapi di tahapan perkembangan dewasa dan usia lanjut, nah ini sudah tidak relevan lagi. Ikut-ikutan itu sudah tidak relevan lagi dengan jiwa keagamaan di tahap perkembangan itu. Di tahapan ini orang dewasa itu seharusnya ya kebanyakan itu sudah menginternalisasi, sudah menjiwai nilai-nilai agama yang mereka pilih, ya kan? Di tahapan ini mereka sudah menerima
kebenaran agama itu sebagai sesuatu yang mutlak, tak bisa diragukan dan tak bisa dibantah. Dan bagi sebagian orang ini sudah melalui pencarian jawaban yang cukup panjang. Jadi terutama yang saudara kita mualaf ya, biasanya mereka itu sudah melalui penelitian yang cukup berliku ya untuk menemukan satu agama yang mereka anut, yaitu agama Islam misalnya. Jadi bukan sekedar ikut-ikutan lagi, memang benar-benar mereka itu mencari jawaban atas pertanyaan yang mereka punya bertahun-tahun ini. Di tahapan dewasa dan usia lanjut juga jiwa keberagamaan orang dewasa itu biasanya bersifat realistis. Sehingga nilai-nilai keagamaan itu bisa kita lihat dari perilaku mereka sehari. Di tahapan ini mereka juga biasanya lebih bersikap positif terhadap ajaran agama-agama yang cenderung berat untuk anak muda ya. Di tahap ini tingkatan keberagamaan mereka juga sudah didasarkan pada tidak melulu pada iman saja, tapi juga sudah berdasarkan investigasi mendalam atau pembelajaran mendalam mengenai norma-norma keagamaan. Orang dewasa dan orang tua itu juga cenderung lebih terbuka pikirannya untuk bergabung dengan grup-grup pengajian demi mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka tentang agama yang mereka anut ya. Jadi saya tak tahu apa istilahnya dalam agama Kristen, tapi kalau di Islam tuh ada kelompok pengajian ibu-ibu, kelompok pengajian bapak-bapak gitu ya, wirid, kelompok wirid dan tahlil dan lain sebagainya. Nah ini sebenarnya adalah cara orang dewasa untuk memperdalam ilmu pengetahuan agama mereka, untuk kemudian mereka praktekkan dalam kehidupan sehari. Walaupun begitu, orang dewasa juga bisa mengalami krisis identitas ya, atau krisis psikologis lah ya, secara umum bisa krisis identitas, krisis kepercayaan diri, krisis macam-macam. Pokoknya krisis Nah, kalau di orang dewasa, krisis ini bisa dilihat dari ketidakmatchingan antara pengetahuan agama mereka dengan praktek keagamaan mereka. Jadi kadang-kadang ada orang yang kita tahu dia ini lulusan pesantren, tapi kok di sehari-hari itu tidak terlalu kelihatan religius, bahkan misalnya sholatnya bolong-bolong. Nah, yang seperti itu adalah ciri-ciri krisis psikologis. Penyebabnya bisa bermacam-macam, bisa karena tekanan keluarga, bisa tuntutan dari masyarakat, bisa karena beban finansial dan lain sebagainya, macam-macam. Tahap perkembangan usia kedewasaan menengah 40 sampai 65 tahun itu dianggap sebagai tahapan perkembangan paling stabil untuk seorang individu. Namun stabil pun bukan berarti tidak 100% bebas dari krisis ya, karena di masa ini justru manusia itu sudah mulai mengalami gejolak batin karena ketidakmatchingan antara aspirasi mereka dengan kemampuan tubuh untuk mengakomodir aspirasi itu. Jadi misalnya mereka pengen naik haji, tapi secara fisik sudah mulai renta misalnya, sehingga mungkin akan ada rukun-rukun haji yang kalaupun tidak terlewat tapi mungkin mengerjakannya susah bagi mereka. Nah ini kan krisis juga. Nah secara sederhana kehidupan keagamaan manusia yang sudah memasuki tahap usia lanjut adalah tahapan di mana itu paling stabil dibandingkan dengan jiwa keagamaan pada periode-periode sebelumnya. Sehingga karena lebih stabil, mereka juga lebih gampang menerima masukan dari orang lain dan lebih gampang menginternalisasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Namun ketika secara keagamaan usia lanjut itu dianggap sebagai usia yang paling ideal, secara fisik dan intelektual justru itu adalah masa yang paling kritis ya untuk orang-orang yang sudah memasuki usia lanjut. Kenapa kritis? Karena dia di tahap inilah tubuh itu kayaknya mengkhianati apa yang ada di pikiran mereka. Jadi pikirannya pengen melakukan kegiatan A misalnya, tapi secara fisik bisanya hanya untuk kegiatan C, dan itu salah satu bentuk pengkhianatan tubuh terhadap kondisi psikologis.
Kondisi ini juga melahirkan krisis-krisis lain seperti misalnya apa ya, krisis kekuatan secara psikologis. Jadi ini di tahap ini mereka merasa sangat tidak berdaya. Terlebih misalnya kalau kalau individunya itu adalah orang yang di masa mudanya itu adalah orang yang berpengaruh ya. Jadi misalnya dia adalah eh, apa ya, orang yang menduduki posisi yang cukup strategis di sebuah instansi pemerintah, maka ketika dia pensiun dan memasuki usia lanjut, maka ini nanti kejayaan di masa muda ini akan tetap terbayang-bayangi dan ini akan membuat dia merasa tidak diperlakukan sama dengan yang dulu oleh orang-orang di sekitarnya. Tapi kan tentu memang harusnya beda lah ya, konteks kantor dan pekerjaan dan kehidupan pribadi kan memang seharusnya beda. Jadi ketika di kantor kita itu dihargai banget, di masyarakat belum tentu begitu. Nah, apalagi ini sudah tua gitu ya, jabatan juga sudah tidak ada. Jadi penilaian orang terhadap, eee, mereka-mereka yang dulunya berjaya tapi setelah memasuki usia lanjut itu, di rumah saja juga berbeda. Tapi di banyak kasus ekspektasi dari individu yang ada di usia lanjut ini tuh tidak berubah. Dia tetap pengen dihargai, tetap pengen dihormati, tetap pengen dianggap penting dan lain sebagainya. Nah, fenomena ini kita kenal dengan istilah sindrom post power. Jadi sindrom yang kita alami setelah kita kehilangan kekuasaan. Sindrom ini cukup besar pengaruhnya ya terhadap kehidupan seorang individu dan juga bisa melahirkan masalah-masalah lain yang contohnya stres, depresi, inferiority, apa ya, keperasaan kerdil gitu ya, rendah diri dan insecure. Nah, di kasus-kasus ketika fenomena ini terjadi, apa ya, perasaan-perasaan ini muncul, disitulah pentingnya agama. Jadi, segala sesuatunya kita kembalikan ke, apa ya, ke Tuhan gitu. Jadi kita konsultasikan, kita kalau kamu ketemu dengan individu yang merasakan, sindrom post power ini, maka, minta mereka untuk banyak-banyak, eee, apa ya, mempraktekkan, ibadah apapun itu. Ini alasannya adalah karena, melakukan praktek ibadah itu bisa membuat kita merasa memiliki tempat bergantung. Karena memang begitu, seyogianya juga begitu, kita hanya boleh bergantung pada Tuhan saja. Jadi kalaupun kita merasa, apa namanya, insecure, rendah diri dan lain sebagainya itu sebaiknya disampaikan pada Tuhan saja. Nah, karena kita sudah sampai di penghujung video, maka saya ingin memberikan pertanyaan kepada Ananda sekalian yang nonton video ini. Pertanyaannya adalah, menurut kalian kalau tadi saya sebutkan bahwa di saat-saat seorang individu itu merasa insecure, rendah diri, apa namanya, tidak dihargai, dianggap kerdil oleh masyarakat, itu punya agama untuk apa ya, sebagai uh, coping mekanisme gitu ya, pelarian lah kira-kira. Nah, kira-kira orang yang tidak punya agama itu menurut kalian coping mekanismenya bagaimana? Kemana mereka bisa menggantungkan permasalahan seperti itu, kalau ketika mereka juga tidak percaya pada agama? Silakan dijawab, pertanyaan tadi di kolom komentar dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.